Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Kepo Universe. Hari ini gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Jangan lupa ya, selalu memperhatikan protokol-protokol kesehatan kaitannya dengan pencegahan COVID-19. Oke, kali ini kalian nanti akan belajar tentang salah satu materi yang nantinya masuk dalam kategori PDTO. Nah, apa itu materinya? Yaitu materi tentang hand tools. Nah, sebelum kita mengenal tentang hand tools, ini saya mau ngasih tahu kira-kira PDTO itu singkatannya dari apa ya? Oke, singkatannya dari pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, ini kaitannya dengan PDO adalah pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, di dalam PDO ini ada materi-materi yang nantinya kalian pelajari dalam 1 tahun. Nah, berhubung ini adalah pertemuan awal, kita mulai dari materi yang nantinya berjudul tentang hand tools. Hand tools itu apa? Hand tools itu adalah alat-alat yang cara penggunaannya itu masih manual dengan menggunakan tangan sang mekanik. Nah, jadi hand tool itu masih menggunakan pengoperasian manual menggunakan tangan, ya. Jadi di situ nanti alat-alat yang kaitannya di dalam dunia otomotif yang digunakan atau yang menggunakan dengan pengoperasian tangan secara manual itu termasuk dalam kategori hand tool. Paham ya? Jadi alat-alat hand tool yaitu alat-alat yang pengoperasiannya menggunakan tangan secara manual. Kemudian nanti setelah hand tool itu ada alat-alat lagi yang kaitannya dengan alat-alat kerja bangku. Nah, alat-alat kerja bangku itu adalah alat-alat yang seperti gambarannya itu kalian sedang membuat suatu produk. Nah, biasanya nanti kalian ketika praktek dalam alat-alat kerja bangku ini ya nanti kalian akan melakukan pengikiran. Mengikir, sedangkan pada alat-alat hand tool ini nanti kalian difokuskan untuk mengoperasikan alat-alat seperti kunci dan yang lainnya ketika proses pembongkaran komponen mesin maupun perakitan. Nah, selain itu, di sini ada materi tentang power tool. Nah, power tool ini atau istilahnya power tool ya. Ini alat-alat yang pengoperasiannya itu menggunakan tenaga berupa sumber listrik. Bisa menggunakan sumber listrik atau tekanan udara yang ada di kompresor. Nah, jadi alat-alat ini yang menggunakan power tool itu pengoperasiannya menggunakan
listrik maupun tekanan angin dari kompresor. Nah, contohnya apa? Ya nanti kalian akan menjumpai mesin bor, ya kan, dan lainnya. Nah, di sini ada SST atau istilahnya adalah Special Service Tool. SST ini adalah alat-alat pelengkap yang nantinya digunakan untuk melepas maupun memasang suatu komponen yang tidak bisa dipasang maupun dilepas menggunakan alat hand tool, alat kerja bangku, dan alat power tool. Nah, ini alat-alat SST ini adalah alat-alat yang spesial. Nah, kemudian ada lagi alat-alat yang namanya workshop equipment. Nah, workshop equipment ini adalah alat pendukung ketika kalian nanti membutuhkan alat untuk mempermudah dalam menggunakan atau dalam pengoperasian servis mobil boleh. Ya, jadi workshop equipment ini sebagai alat pendukung. Contoh adalah dongkrak. Ya, nggak mungkin kita mau mengganti ban mobil, ya, kemudian kita angkat mobil itu dengan menggunakan tangan tanpa alat bantu. Tentu membutuhkan alat pendukung berupa dongkrak. Ya, itu salah satunya. Kemudian nanti kalian juga akan mempelajari tentang alat-alat ukur mekanik. Nah, alat ukur mekanik ini biasanya nanti kalian akan berjumpa seperti jangka sorong, mikrometer, dan lain-lain. Nah, alat ukur mekanik ini biasanya satuannya itu menggunakan satuan ukur berupa mili, senti, inci, ya. Namun nanti kalian akan berfokus pada alat ukur dengan satuan milimeter. Ya. Kemudian alat ukur selanjutnya yaitu alat ukur elektrik. Nah, alat ukur elektrik ini kalian nanti akan bertemu dengan yang namanya alat multimeter atau istilahnya yang lain adalah avometer. Ya, avometer. Nah, alat ukur ini bisa mengukur besaran ukur dengan satuan miliampere, volt, kemudian ada satuan ohm, kilo ohm, ya, satuan-satuan tahanan. Kemudian alat ukur elektronik. Nah, alat ukur elektronik ini alat ukur elektronik berarti nanti kalian akan menggunakan atau berlatih menggunakan alat-alat ukur berupa duel, tacho, timing light, dan lain-lain. Nah, alat-alat ukur selanjutnya yaitu alat-alat ukur pneumatik dan hidrolik.
Nah, alat ukur pneumatik dan hidrolik ini alat ukur yang nantinya berfokus pada tekanan dari suatu benda kerja yang nantinya akan diukur. Nah, biasanya tekanan-tekanan itu memiliki satuan seperti bar dan PSI. Ya. Nah, alat ukur pneumatik nanti kalian akan bertemu dengan tire gauge, ya, tire pressure gauge, sedangkan hidrolik atau alat-alat hidrolik nanti kalian akan bertemu dengan injektor tester dan lain-lain. Selanjutnya ada materi tentang seal, gasket, fastener, pengangkatan benda kerja. Nah, ini adalah metode ketika kalian nanti mengangkat benda kerja itu menggunakan posisi pengangkatan yang seperti apa. Ya, karena ketika pengangkatannya sudah salah, nanti otomatis akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Fastener berarti nanti kalian akan mengenal berbagai macam jenis baut, mur, dan sebagainya. Gasket, parking, dan seal kalian juga nanti akan mengenalnya. Nah, final, ketika kalian sudah mempelajari semua, kalian akan melakukan praktek final berupa perawatan berkala pada 10.000 km. Pada perawatan berkala 10.000 km ini kalian akan sering menjumpai ataupun sering menggunakan semua jenis alat-alat yang ada di PDTO. Nah, sebelum sampai jauh di situ, kita fokus dulu yang paling dasar, yaitu alat-alat hand tool. Nah, ini alat-alat hand tool ini yang ditampilkan dalam video ini adalah alat berupa namanya kunci ring. Ya, kalau yang di sisi kanan adalah alat-alat kunci pas. Nah, kalian bisa tahu kan wujud dari perbedaan kedua kunci ini? Nah, kalau yang kunci ring itu bentuknya ada membulat di kedua ujung, sedangkan kunci pas itu terbuka di kedua ujung. Ya, di sini nanti kalian akan mengenal kaitannya dengan ukuran-ukuran dari kunci pas maupun kunci ring. Ya. Nah, gambar yang di bawah ini adalah bentuk penggunaan yang tepat ketika menggunakan kunci pas maupun kunci ring. Ya. Kira-kira apa? Nah, kita lihat dari sudut yang ada di kunci ring. Ya, kunci ring, mata kuncinya dia membentuk sudut atau membengkok. Sedangkan kunci pas dia lurus. Ya, artinya kunci ring ini hanya bisa juga digunakan untuk melepas baut ataupun mur yang posisinya berada menjorok ke dalam dari permukaan. Ini permukaannya.
sedangkan ini menjorok, posisi bautnya rada ke dalam, ya, ini bisa menggunakan kunci ring. Sedangkan kunci pas ini tidak bisa, karena apa? Nah, tidak ada sudut ataupun lengkungan yang dapat mencapai mur maupun baut yang menjorok ke dalam. Tahu ya perbedaannya ya dan penggunaannya ya. Nah, kemudian hand tool selanjutnya adalah kunci T. Nah, kunci T ini ya memiliki berbagai macam ukuran. Dengan ciri-ciri dia memiliki panjang batang seperti huruf T dan memiliki ukuran, bisa ukuran 6 mili, 8 mili, ya, 10 mili, 12 mili dan seterusnya. Berarti kalau kunci T ini digunakan untuk melepas mur atau baut, kira-kira kalau murnya ataupun bautnya itu berada jauh ke dalam, bisa digunakan nggak kunci T ini? Bisa ya, walaupun bautnya itu ataupun murnya itu berada menjorok ke dalam, tetap bisa dijangkau oleh kunci T. Ya. Kemudian di sini ada palu. Ya, palu ini adalah palu bertipe konde, ya, karena ada bulatan kecil di sisi bagian satunya. Ya. Palu konde ini ya biasa juga sering digunakan untuk melepas komponen yang sulit untuk dilepas. Namun dalam penggunaannya, jika palu ini digunakan untuk melepas komponen, nanti akan terjadi kerusakan pada komponen yang dilepas. Makanya ada pilihan lain, yaitu palu plastik. Nah, ini palu plastik ini. Kemudian ada palu lagi yang namanya palu karet. Palu plastik maupun palu karet ini digunakan untuk melepas komponen, ya, dengan cara memukul, tetapi tidak mengakibatkan kerusakan pada komponen yang dipukul. Ya, contoh besi, ketika dibuka bautnya itu tutupnya nggak bisa terlepas karena kraket atau istilahnya itu menempel karena sudah lama tidak dilepas. Nah, kalau kita nanti pakainya palu konde atau palu besi, nah, nanti efeknya apa? Komponennya jadi muncul penyok. Kalau palu plastik tidak, karena tidak akan merusak benda yang akan dilepas. Ya, baik palu plastik maupun palu karet sama. Kemudian di sini ada namanya obeng min. Kita udah tahu ya, obeng min itu fungsinya buat apa ya? Untuk melepas skrup dengan kepala berbentuk min, ya kan? Nah, obeng plus juga kalian sudah tahu, ini bentuknya seperti ini. Ya, untuk melepas skrup maupun memasangnya pada
pada kepala skrup yang berbentuk plus. Kemudian di sini ada apa ini? Kunci Inggris. Nah, atau istilahnya dalam bahasa kerennya itu adalah adjustable spanner. Kunci Inggris ini bisa diatur ya, mau berapa sempit rahangnya, ya, nanti bisa diatur. Kemudian di sini ada kunci apa? Kunci kombinasi. Nah, kunci kombinasi ini adalah kunci penggabungan antara kunci pas dengan kunci ring. Ya. Jadi digabungkan kedua buah kunci, maka jadilah kunci kombinasi. Fungsinya sama, Pak? Sama. Ya, untuk melepas dan memasang baut. Nah, selanjutnya ini namanya apa? Kunci L atau Allen key. Ya. Kunci L ini ada beberapa tipe. Nah, yang saya tunjuk ini adalah kunci L bermata bintang. Ya, jadi ujungnya itu dia bintang. Ya, di sini juga ada berbagai macam ukuran dari kunci L. Nah, kalau yang ini, ya, ini kunci L berbentuk heksagonal, ya, segi 6 kepalanya. Ya. Kemudian fungsi dari kunci L ini untuk apa? Ya untuk melepas dan memasang baut yang posisinya itu bautnya bermata sesuai dengan kunci L. Ya. Jadi mata bautnya itu menjorok ke dalam sehingga hanya bisa digunakan kunci L untuk melepas dan memasang. Kemudian ini namanya adalah tang snap ring in, ya, tang snap ring in atau tang sirkuit dalam. Tang snap ring in ini ketika kita jepitkan atau kita genggam kedua lengan genggam ini, ya, maka rahang yang ada di atas ini akan menutup ketika tang ini kita rapatkan kedua rahang yang ada di bawah. Ketika rahang yang ada di bawah ini dijepitkan atau didekatkan, maka tang yang ada di atas ini, ya, rahangnya akan menutup. Tang sirklip dalam ini ujungnya itu adalah runcing, ya, runcing namun ada geriginya. Tujuannya nanti untuk melepas ring, ya, yang ada di dalam pena piston. Jadi ring penguncinya nanti ada. Nah, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan melalui praktek. Kemudian di sini ada tang snap ring out, ya, atau tang sirklip luar.
tang ini. Jika rahang yang di bawah ini gripnya kita dapatkan, maka ujung dari rahang tang ini akan merenggang. Ya. Ini untuk melepas snap ring yang berada di luar atau bisa juga dijumpai pada output transmisi. Nah, itu juga nanti kalian saya akan tampilkan pada video pada saat praktek. Ya. Nah, jadi yang sirklip dalam ini gripnya didekatkan, dirapatkan, maka rahang yang atas atau yang tajam ini akan menutup, sedangkan kalau yang sirklip luar ketika didekatkan gripnya, maka rahang yang ada di atas akan terbuka. Nah, kemudian alat hand tool selanjutnya yang perlu kalian tahu, ini ada tang buaya. Tang buaya ini bisa diatur mau jepitannya itu berapa lebar, ya. Kemudian nanti bisa dikunci sehingga jepitan tersebut ketika tangan kita melepas dari genggaman itu dia akan masih terjepit. Ya. Kemudian ini ada obeng ketok. Obeng ketok ini gambarannya ketika kalian menjumpai suatu skrup yang matanya itu sudah aus sehingga tidak bisa untuk dibuka. Nah, obeng ketok ini bisa digunakan dengan cara membuat ulir baru pada skrup yang nantinya dibikin alurnya. Nah, jadi misalkan ada skrup plus, kemudian ternyata dibuka dengan menggunakan obeng, skrup itu malah plusnya itu kepalanya malah membulat, sehingga kan tidak bisa dibuka. Nah, maka menggunakan obeng ketok. Nah, obeng ketok ini nanti dipukul menggunakan palu pada ujungnya ini. Ujung kepalanya di sini dipukul sehingga akan menghasilkan tekanan yang nantinya akan membuat alur dan mengendorkan maupun mengencangkan skrup yang nantinya akan dibuka maupun dipasang. Gitu ya. Jadi ada skrup yang sudah membulat, kemudian butuh untuk dibuka, maka kita setting obeng ketoknya, kemudian kita pasang dan dipukul menggunakan palu sehingga akan menghasilkan ulir yang baru dan skrup tersebut yang tadinya masih kencang bisa kendur karena efek dari tekanan yang diberikan oleh palu ke obeng ketok. Ya. Kemudian alat hand tool yang selanjutnya ini adalah tang lancip. Nah, tang lancip ini biasanya kalian digunain itu untuk menjepitkan atau menjepitkan
kawat, ya. Misalkan kita mau membuat klem juga bisa pakai ini, ya, mengambil skrup ataupun baut yang posisinya berada sulit dijangkau oleh jari, ya bisa pakai ini, ya, tang jepit atau tang lancip. Nah, kemudian ini adalah alat pentul yang lain, yaitu tang kombinasi. Tang kombinasi ini, ya, ini ada 3 fungsi. Selain dia menjepit, melepas baut, ya, dan juga bisa untuk memotong. Nah, ini untuk menjepit, rahang yang bulat ini untuk melepas baut. Nah, ya, rahang yang ini untuk memotong kabel bisa, memotong kawat juga bisa. Ya, ini namanya tang kombinasi. Nah, alat yang terakhir ini adalah 1 unit kunci shock. Nah, kunci shock ini di dalamnya, ya, 1 set itu ada berbagai macam nama. Yang pertama di sini berjejer itu adalah mata shocknya. Ya, mata shock ini atau istilahnya mata soket ini terdiri dari berbagai macam ukuran. Ya, dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian di sini juga ada namanya lengan perpanjangan kunci shock atau bisa juga disebut dengan extension bar. Ya, ini juga extension bar, ya, ini yang paling panjang, ini yang sedang, extension bar. Nah, di sini ini ada yang namanya itu universal bar. Jadi di sini nanti dia bisa miring pada sudut tertentu dan bisa berputar. Ya. Nah, ini atau ini, ya. Nah, ini namanya kunci ratchet. Kunci ratchet ini bisa disetting. Di kepalanya ini ada settingannya, mau diputar ke kanan ataupun ke kiri. Nah, sehingga dalam penggerakannya nanti bisa digunakan untuk mengendorkan maupun mengencangkan dengan cepat. Ya. Jadi mau bisa disetting ke putar kanan maupun putar kiri, nanti dia akan bunyi kret. Ya. Nah, di sini ada kunci mata soket busi. Ini juga mata soket busi. Ini khusus, ya, karena di dalamnya itu ada karet, sehingga busi ketika dibuka itu dia tidak pecah keramiknya. Nah, ketika kunci soket ini dirangkai, maka akan seperti ini. Ya, ini ratchet, kunci ratchet, ya, ada extension bar, kemudian ada mata soket. Ya, nah, saya kira itu penjelasan sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian, ya, dalam belajar di rumah. Sebelum video ini berakhir, ya, ini ada bingkisan untuk kalian nanti kerjakan di rumah. Nah, ini bingkisannya. Silakan nanti kalian bisa mengerjakan tugas ini. Ya, ingat
ditulis yang rapi, ya, jangan banyak coretan. Kemudian kalian isi identitasnya dan difoto, kemudian diupload di Google Class. Ingat ya, di Google Class ya, jangan dikirim via WA pribadi, ya. Diupload di Google Class biar data kalian tidak hilang. Oke, silakan bisa di pause videonya pada bagian soal tugas untuk menikmati bingkisan buat kalian di rumah. Oke, saya kira itu ya. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya usahakan untuk buat kalian bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga dan menjalankan protokol-protokol pencegahan COVID agar kita semua selalu terhindar dari wabah ini. Ya. Oke, sekian. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan dengan bantuan seperti itu kalian lebih termotivasi dan saya juga lebih semangat untuk membuat video buat kalian. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.